Shalom, selamat pagi. Kita mau membaca firman Tuhan buat kita hari ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami mau membaca firman-Mu, biarlah Tuhan yang mengajari kami dengan Roh-Mu, supaya kami memahami setiap firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan kita tertulis di 2 Korintus pasal 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada kalanya ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kesukaran, ketika kita mengalami kesedihan, atau kita mengalami kehilangan, maka kita akan merasakan seakan-akan cahaya Tuhan seakan meredup, seakan Tuhan meninggalkan kita. Padahal sesungguhnya Tuhan itu tetap dekat dan tetap peduli dengan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Semua sudah Tuhan lakukan bagi kita, termasuk hal yang baru kita rayakan, yaitu karya terbesar dari Yesus yang rela menderita, rela untuk mengalami sengsara dan mati di kayu salib bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita belum mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita hidup dalam kegelapan. Mungkin kita tampak sehat secara jasmani, kita dapat melakukan setiap aktivitas kita dengan baik, tetapi sesungguhnya rohani kita mati di hadapan Tuhan kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Rohani kita mati sebab hubungan kita dengan Tuhan Allah sudah terputus karena dosa kita. Tetapi Tuhan Allah sungguh sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan Allah sendiri yang berinisiatif untuk memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Pada saat kita mendengar karya Yesus yang terbesar, yang luar biasa, di Golgota, itulah yang membuka mata hati kita. Mata hati kita diubah untuk melihat cahaya Tuhan dengan mata rohani kita yang sebelumnya yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat. Hidup kita dipulihkan dari kegelapan menuju terang. Artinya kehidupan manusia sebelum mengenal Yesus adalah kegelapan karena dosa menguasai kehidupannya. Sehingga perlu dipulihkan dengan terang Tuhan. Salib Yesuslah yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Tuhan tidak lagi mengingat segala dosa-dosa perbuatan, dosa-dosa kejahatan kita. Kita dipulihkan dan dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Yesus telah memulihkan kita sehingga kita sangat sekali, dekat sekali, erat sekali, close sekali dengan Tuhan, bagaikan Bapa dan Anak. Tuhan mengangkat kita dari manusia yang tidak berharga dan tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan mengangkat kita menjadi manusia yang berharga di hadapan Tuhan dan memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Tuhan menjadikan manusia layak berdiri di hadapan Tuhan sendiri. Inilah anugerah terbesar yang dapat kita terima selama hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka Tuhan akan menjamah seluruh kehidupan kita.
Tuhan akan membuat mata rohani kita untuk melihat hal-hal surgawi yang sebelumnya belum pernah kita lihat. Bahkan Tuhan akan membawa kita mengalami mukjizat demi mukjizat dalam setiap langkah kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Saulus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3 hingga ayat 4. Dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus tadinya adalah seorang yang jahat, yang selalu mengejar orang-orang Kristen, menangkapnya, dianiaya, dan bahkan membunuhnya. Tetapi ketika dia dalam satu perjalanan untuk mengejar orang Kristen ke Damsyik, Tuhan sendiri menampakkan diri kepadanya melalui suatu cahaya dari langit yang memancar begitu terangnya sehingga Saulus rebah ke tanah. Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah. Sejak perjumpaan itulah kehidupan Saulus betul-betul berubah. Tuhan mengubahkan dia. Hatinya yang tadinya gelap lalu dirubahkan oleh Tuhan. Namanya juga dirubahkan dari Saulus menjadi Paulus. Dan akhirnya Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sebagai rasul untuk menyebarkan kasih dari Kristus. Namun sebetulnya bukan hanya Paulus. Kita juga sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang Kristen, kita juga harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan kita. Sebab hanya dengan perjumpaan dengan Tuhan Allah kita dapat mengenal dan memahami betapa besarnya karya penyelamatan yang sudah Kristus lakukan bagi diri kita. Hanya dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Allah lah yang dapat mengubahkan seluruh kehidupan kita. Dan kita boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari saudaraku, serahkan seluruh kehidupan. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita, diri kita hanya kepada Tuhan saja. Supaya kita memperoleh terang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Arahkanlah cahaya wajah-Mu kepada kami, supaya kami bisa menempuh jalan menuju keselamatan. Berilah cahaya-Mu menerangi kegelapan yang menyelubungi dunia ini dan menyelubungi kami, supaya kami dapat melihat Tuhan dan menunjukkan kepada orang lain jalan kebenaran. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman ini. Tetaplah berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom.